memberikan dampak negatif daripada disiplin. Debat ini akan berlangsung dalam 3 sesi, yaitu yang pertama penyampaian pendapat awal oleh pembicara pertama dari masing-masing. Yang kedua, sesi tanggapan oleh pembicara kedua dan ketiga dari masing-masing. Yang ketiga, penyampaian kesimpulan oleh pembicara ketiga dari masing-masing. Tim pro mendukung mosi, sedangkan tim kontra menentang mosi. Peserta debat diharapkan menyampaikan pendapat secara logis, klinis, dan tetap menjunjung etika debat. Baik, debat kita mulai. Kepada tim pro, kami persilakan. Hadirin yang saya hormati, kami dari tim pro mendukung mosi tentang penggunaan gawai di sekolah yang lebih banyak berdampak negatif daripada positif. Faktanya, gawai justru mengganggu konsentrasi pembelajaran. Siswa seringkali membuka media sosial, bermain game, atau menonton konten yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Akibatnya, fokus di kelas menurun dan interaksi antara guru dan murid semakin berkurang. Selain itu, penggunaan gawai secara berlebihan juga memicu ketergantungan sosmed digital, menurunkan kemampuan berpikir kritis, serta melemahkan kedisiplinan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya kepada tim kontra kami persilakan. Terima kasih. Kami dari tim kontra menolak mosi tersebut, mengatakan bahwa gawai lebih banyak berdampak negatif adalah pandangan yang tidak objektif dan tertinggal oleh zaman. Gawai merupakan alat pembelajaran modern. Melalui gawai, siswa dapat mengakses pembelajaran yang luas, video pembelajaran, jurnal digital, hingga platform pembelajaran interaktif. Masalahnya bukan pada gawai, melainkan pada pengelolaannya. Jika gawai digunakan dengan pengawasan dan aturan yang jelas, justru gawai mampu meningkatkan literasi digital, kreativitas, dan kemandirian belajar siswa. Maka menyalahkan gawai adalah bentuk pengalihan dari sistem pengelolaan pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya kepada tim pro kami persilakan. Tim kontra mengatakan masalahnya ada pada pengelolaan. Namun faktanya, apakah pengawasan di sekolah benar-benar efektif? Di kelas guru tidak mungkin mengawasi satu persatu layar gawai siswa setiap saat. Alih-alih digunakan untuk pembelajaran, justru gawai menjadi alat pelarian dari suatu proses pembelajaran. Ini bukan asumsi, melainkan realitas di lapangan. Jika dampak positifnya benar-benar dominan, justru mengapa banyak sekolah yang melanggar penggunaan gawai? Kami melempar pertanyaan, apakah tim kontra menutup mata atas kenyataan bahwa gawai lebih sering disalahgunakan daripada dimanfaatkan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya kepada tim kontra kami persilakan. Terima kasih. Pertanyaan dari tim pro justru memperlihatkan kelemahan argumen mereka. Larangan bukan berarti dampak negatif, tetapi bukti ketidaksiapan sistem pendidikan dalam beradaptasi. Apakah solusi teknologi? Tentu tidak. Gawai justru menjadi distraksi ketika pembelajaran tidak menarik. Ketika pembelajaran relevan dan interaktif, gawai justru menjadi pendukung. Tim pro terlalu menyederhanakan masalah dan menyalahkan alat. Kami menentang tim pro. Jika gawai dihapus, apakah sistem pembelajaran otomatis meningkat? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro kami persilakan. Terima kasih. Menanggapi pernyataan tim kontra, kami tegaskan bahwa sekolah bukan laboratorium eksperimen teknologi. Prioritas utama adalah menunjukkan karakter, disiplin, dan fokus belajar. Gawai membawa dampak sosial serius. Siswa memiliki individualitas, kurang dedikasi, bahkan rentan terhadap konten negatif dan perlindungan digital. Ini bukan persoalan metode mengajar semata, tetapi risiko nyata yang dihadirkan gawai. Jika manfaatnya benar-benar lebih besar, mengapa masalah kejahatan digital pada pelajar khusus mungkin meningkat? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya kepada tim kontra kami persilakan. Tim pro kembali menakut-nakuti tanpa solusi. Justru dengan melarang gawai, sekolah gagal menyiapkan siswa menghadapi realitas teknologi. Dunia luar menuntut kemampuan literasi digital, literasi teknologi, kolaborasi digital, pemanfaatan informasi. Melarang
Masalah kecanduan bukan karena gawai, tapi karena kurangnya pendidikan karakter digital. Menolak gawai sama saja menolak masa depan siswa. Kami bertanya balik, apakah sekolah ini mencetak siswa yang gagap teknologi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Baiklah, selanjutnya sesi kesimpulan oleh pembicara ketiga dari tim kontra. Terima kasih. Berdasarkan seluruh argumen yang telah disampaikan, kami menyimpulkan bahwa penggunaan gawai di sekolah lebih banyak menimbulkan masalah daripada solusi. Gangguan fokus, penyalahgunaan, ketergantungan, serta menurunnya interaksi sosial adalah dampak nyata yang diabaikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman dan fokus belajar, bukan area distraksi digital. Dengan demikian, musik tidak didukung. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya sesi kesimpulan oleh pembicara ketiga dari tim kontra. Kami menyimpulkan bahwa gawai bukan sumber masalah, melainkan ada alat yang memiliki potensi besar jika digunakan dengan benar. Melarang gawai berarti menghindari tantangan, bukan menyelesaikannya. Pendidikan seharusnya mengajarkan cara menggunakan teknologi dengan bijak, bukan menjauhinya. Oleh karena itu, masih tidak tepat dan harus ditolak. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pembicara dari tim pro dan tim kontra yang telah menyampaikan argumen secara kritis dan positif. Dari debat yang telah kita simak bersama, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gawai di sekolah memiliki dua sudut pandang, yaitu sebagai alat yang berpotensi mengganggu proses pembelajar, namun juga sebagai sarana pendukung pembelajaran jika digunakan secara bijak dan terkontrol. Perbedaan pendapat dalam debat ini menunjukkan bahwa suatu permasalahan dapat dipandang dari berbagai sudut dan setiap pendapat perlu dihargai. Akhir kata, semoga kegiatan debat ini dapat melatih kemampuan berpikir kritis, argumentasi, dan berkomunikasi secara santun. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.